Episode 37. Pertemuan pertama setelah pernikahan. Pernikahan antara Arya dan Nadine berlangsung dengan cepat, tanpa banyak pesta besar. Nadine masih sulit menerima kenyataan bahwa ia menikahi pria yang tidak setara secara status. Meski itu adalah permintaan terakhir kakeknya. Di sisi lain, Arya mencoba untuk memahami Nadine, walaupun sikap dingin wanita itu seringkali membuatnya bingung. Pada suatu pagi, di meja makan rumah besar mereka, Nadine duduk dengan secangkir kopi tanpa menyentuhnya. Arya, yang baru turun setelah bersiap untuk bekerja, duduk di seberangnya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara denting sendok menyentuh cangkir. "Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi suami yang perhatian," ucap Nadine dengan nada datar. Tatapannya lurus pada kopi di tangannya. Arya tersenyum tipis. "Aku tidak berpura-pura, Nadine. Kita sudah menikah. Aku hanya ingin membuat semuanya lebih mudah." Nadine menatapnya tajam. "Lebih mudah? Kau pikir pernikahan ini membuat segalanya lebih mudah bagiku? Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu." Arya menarik napas panjang, mencoba menahan diri. "Tapi aku akan mencoba melakukan yang terbaik sebagai suamimu." Nadine menghela napas panjang, kemudian berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Arya hanya bisa memandang punggungnya yang menjauh, merasa bahwa dinding besar memisahkan mereka berdua. Di kantor, Arya mulai fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya terus terganggu dengan situasi rumah tangganya. Tanpa disangka, Sekar muncul di ruangannya dengan dokumen yang perlu ditandatangani. "Mas Arya, ini dokumen untuk proyek baru," kata Sekar sambil menyerahkan berkas. "Oh, iya, terima kasih," jawab Arya singkat, mencoba mengalihkan fokusnya. Sekar menyadari kegelisahan Arya. "Mas Arya kelihatan gak fokus. Ada masalah?" Arya tersenyum kaku. "Hanya pikiran yang terlalu penuh." "Sekar, kalau ada yang bisa aku bantu, Mas Arya bisa cerita," ucap Sekar dengan tulus. Arya mengangguk kecil, menyadari bahwa mungkin Sekar adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya saat ini. Cerita ini menunjukkan awal perjalanan Arya dan Nadine dalam mencoba memahami satu sama lain, sementara Sekar tetap menjadi sosok yang selalu mendukung Arya dengan tulus. Episode 38. Rencana balas dendam Rahman. Rahman, yang semakin terganggu dengan kedekatan Arya dan Nadine, mulai merencanakan strategi untuk menjatuhkan Arya. Di sebuah ruang kerja yang luas dan mewah, Rahman berbicara dengan rekan bisnisnya, seorang pria paruh baya, dengan tatapan penuh perhitungan. "Aku tidak akan biarkan Arya terus-menerus menjadi bayangan dalam hidup Nadine." Rahman mendengus kesal. Rekannya hanya menyunggingkan senyum tipis. "Kamu tahu kan, Rahman, semua orang punya kelemahan. Kita hanya perlu menemukannya." Rahman terdiam, menatap jendela besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota. Dalam benaknya, rencana besar untuk menggulingkan Arya mulai terbentuk. Episode 39. Arya dan Nadine berhadapan dengan gosip. Di sebuah acara sosial kelas atas, Arya dan Nadine menjadi pusat perhatian. Namun, bisik-bisik tentang masa lalu Arya sebagai pria biasa mulai terdengar. Apa benar dia hanya pria biasa dulu? Kok bisa-bisanya sekarang jadi suami Nadine? Gumam seorang wanita kaya dengan nada meremehkan. Nadine yang mendengar itu merasa terganggu, tetapi Arya dengan tenang menggenggam tangannya, memberikan rasa tenang. Tanpa mereka sadari, Rahman memperhatikan dari kejauhan, puas melihat efek dari gosip yang mulai tersebar. "Lihat saja, Arya. Semua ini baru permulaan," bisik Rahman dengan senyum penuh tipu daya. Episode 40. Dukungan Sekar yang tulus. Di tengah tekanan dan gosip yang semakin kencang, Arya mulai merasakan beban. Sekar yang menyadari kondisi Arya mencoba memberi dukungan. "Pak Arya, saya percaya dengan Bapak. Orang-orang bisa berkata apa saja, tapi Bapak sudah membuktikan kemampuan Bapak,"
kata Sekar lembut. Arya menatap Sekar sejenak, merasakan ketulusan dari wanita muda yang selalu setia membantunya. Sekar tersenyum, memberikan kekuatan yang tidak Arya duga sebelumnya. Terima kasih, Sekar. Kamu benar, jawab Arya dengan senyum yang mulai merekah lagi. Episode 41, Rencana Licik Pratama dan Rahman. Pratama dan Rahman semakin intens, merencanakan cara untuk menggagalkan investor besar yang siap bekerja sama dengan Arya. Mereka menyusun strategi dengan melibatkan Tiara, yang masih menyimpan kekecewaan terhadap Arya. Rahman menghubungi salah satu koneksi bisnisnya di kalangan media untuk menyebarkan isu negatif mengenai Arya. Berita palsu mengenai ketidakstabilan finansial perusahaan Arya mulai menyebar, membuat investor ragu. Di sisi lain, Pratama diam-diam mendekati pihak investor, berpura-pura memberikan saran bijak agar berhati-hati terhadap Arya. Tiara memanfaatkan kedekatannya dengan Arya, mencoba menggali informasi penting terkait rencana bisnis Arya. Saat makan siang bersama, Tiara dengan cerdik menanyakan strategi bisnis Arya dengan nada seolah-olah mendukung. Namun, Arya dengan hati-hati menjaga rahasianya dan hanya memberikan jawaban umum. Ketegangan meningkat ketika Rahman berhasil menjadwalkan pertemuan dengan salah satu anggota tim investor, menyusupkan keraguan besar mengenai reputasi Arya. Di titik ini, Arya mulai merasakan adanya tekanan besar yang datang dari berbagai sisi, tetapi ia belum menyadari siapa dalang sebenarnya. Episode 42. Arya berjuang mempertahankan kepercayaan investor. Mengetahui ada rumor negatif yang beredar, Arya segera menghubungi tim investornya untuk klarifikasi. Dalam pertemuan dengan para investor, Arya dengan tenang namun tegas memberikan penjelasan mengenai kondisi perusahaan. Dia menunjukkan data keuangan yang akurat dan meyakinkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang stabil. Namun, salah satu investor yang telah dipengaruhi oleh Rahman tetap menunjukkan keraguannya. Arya menyadari bahwa ada kekuatan besar yang berusaha menggagalkan rencananya, dan ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Di tengah kebingungannya, Arya mendapat dukungan dari Sekar yang tetap percaya pada kemampuan Arya. Nadine yang awalnya meragukan, akhirnya memberikan kepercayaan penuh. Setelah menyaksikan kegigihan Arya dalam menghadapi krisis ini, Arya pun bertekad untuk menyelidiki lebih jauh dan membalikkan keadaan. Thank you all for watching this here.